Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lama kita tak bersua. Mungkin ini adalah bagian dari sebuah perjalanan. Terkadang kita perlu hilang sejenak, perlu terdiam, hanya untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, sesuatu yang lebih dalam. Selama ini kita sibuk mencari diri kita di luar sana, dalam pujian manusia, dalam tumpukan harta, dalam riuhnya pencapaian duniawi. Namun apa yang kita temukan di penghujung pencarian itu? Seringkali yang tersisa hanyalah lelah, hampa, dan rasa terasing dari sesuatu yang tak bisa kita sebut namanya. Kita merasa terpisah, kita merasa hilang bahkan di tengah keramaian. Para pencari Tuhan yang sejati, para salik yang menempuh perjalanan ruhani, mereka tidak mencari di luar. Mereka tahu bahwa jawaban itu tersembunyi di dalam. Mereka mencari pada satu rahasia yang teragung, pada satu jikir yang menjadi inti dari segala jikir. Mereka mencari pada hau. Apa sebenarnya hau itu? Dan mengapa para wali Allah, para arifin, mengatakan bahwa jika kau faham hau, maka saat itulah kau akan menemukan dirimu yang sebenarnya, dirimu yang selama ini hilang dan kau cari. Tetaplah di sini. Kita akan menempuh perjalanan ini bersama. Sekali lagi, kembalinya sebuah perjalanan. Di setiap perhentian ada hikmah. Dalam setiap jeda ada ruang untuk perenungan. Kehadiran kita kembali di sini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah panggilan-panggilan untuk melanjutkan sebuah dialog yang tertunda, sebuah pencarian yang belum usai. Kita semua dalam esensinya adalah para musafir yang sedang dalam perjalanan pulang. Kita merindukan rumah yang kita tinggalkan, bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Perjalanan ini adalah tentang mengingat kembali dari mana kita berasal, untuk apa kita di sini, dan kemana kita akan kembali. Kita seringkali tersesat dalam labirin dunia. Kita membangun identitas kita dari topeng-topeng yang kita kenakan. Topeng jabatan, topeng status sosial, topeng pengetahuan. Kita sibuk memoles topeng itu hingga kita lupa wajah asli di baliknya. Kita menjadi asing dengan diri kita sendiri. Suara hati kita, bisikan ruh kita, tenggelam oleh riuhnya suara ego dan tuntutan dunia. Kita hidup dalam kecemasan akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu, lupa untuk hadir pada satu-satunya realitas yang kita miliki. Saat ini pencarian jati diri adalah pencarian paling purba dalam sejarah manusia. Siapakah aku? Bukan aku yang bernama, bukan aku yang berprofesi, tapi aku yang menjadi saksi atas semua itu. Aku yang merasakan sedih, aku yang merasakan gembira. Siapakah aku yang ada di balik semua pengalaman itu? Ini adalah pertanyaan fundamental yang jika terjawab akan mengubah seluruh cara pandang kita terhadap hidup. Ini bukan pencarian intelektual di dalam buku. Ini adalah penyelaman ke dalam samudra batin yang tak bertepi. Perjalanan ini seringkali sunyi. Ia adalah perjalanan ke dalam, menembus lapisan-lapisan kegelapan batin, menghadapi ketakutan-ketakutan tersembunyi, dan membongkar ilusi-ilusi yang telah lama kita peluk. Banyak yang memulai, namun sedikit yang bertahan. Mengapa? Karena perjalanan ini menuntut kita untuk melepaskan diri palsu yang selama ini kita belah mati-matian, melepaskan genggaman kita pada dunia, bukan dalam arti membencinya, tetapi dalam arti tidak lagi terikat olehnya. Kekosongan yang sering kita rasakan, kehampaan yang datang meski semua keinginan duniawi seolah terpenuhi, itu sejatinya adalah sinyal. Itu adalah panggilan rindu dari diri sejati kita. Ruh kita yang berasal dari nafas ilahi, merindukan asal-usulnya. Ia merasa terkurung dalam sangkar jasad dan ego, merindukan kebebasan mutlak. Rasa sakit spiritual yang kita alami adalah tanda bahwa kita masih hidup, bahwa api pencarian itu masih ada, walau hanya berupa bara kecil yang tertutup abu. Dalam perjalanan ini, kita tidak mencari Tuhan di langit yang jauh. Kita mencari jejaknya di dalam diri. Sebagaimana sebuah hadis qudsi yang masyhur, aku tersembunyi dalam perbendaharaan, aku rindu untuk dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Kita adalah makhluk itu, diciptakan untuk mengenalnya. Dan kunci untuk mengenalnya sebagaimana diajarkan para bijak adalah dengan mengenal diri kita sendiri. Man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Maka kembalinya kita di sini adalah untuk satu tujuan, melanjutkan misi pengenalan itu. Untuk bersama-sama mengupas lapisan demi lapisan ilusi, untuk saling menguatkan dalam perjalanan sunyi ini. Kita akan menyelami makna hahu, bukan sebagai teori, tapi sebagai rasa, sebagai kunci untuk membuka pintu yang selama ini tertutup, pintu menuju diri sejati kita, di mana di baliknya kita akan menemukan Dia yang tak pernah sedetik pun berpisah dari kita. Hu, nama yang tersembunyi. Di antara 99 Asmaul Husna, nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu nama yang sering kali terlewatkan, namun ia adalah induk dari semua nama, itulah Hu. Dalam tata bahasa Arab, huna, hu adalah kata ganti orang ketiga, tunggal, yang berarti dia. Sebuah kata yang sederhana, namun mengandung kedalaman makna yang tak terhingga. Ini bukan sekadar kata ganti, ini adalah ism al-zat. Nama bagi esensi, nama bagi zat yang mutlak, yang tak terjangkau oleh akal dan tak terbatasi oleh sifat. Jika kita menyebut Ar-Rahman yang Maha Pengasih, kita berbicara tentang sifat atribut kasihnya. Jika kita menyebut Al-Malik yang Maha Merajai, kita berbicara tentang sifat kekuasaannya. Sifat-sifat ini adalah manifestasi, perwujudan atau cahaya yang bisa kita kenali, yang bisa kita rasakan jejaknya di alam semesta. Kita bisa melihat kasih sayang dalam belayan seorang ibu. Kita bisa melihat kekuasaan dalam dahsyatnya ombak samudra. Ini adalah nama yang terikat dengan sifat. Hu berbeda. Hu adalah Dia yang mendahului segala sifat. Dia yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas 1. Kata Dia, Huwa, di sana menunjuk pada zat yang tak terdefinisikan. Hu adalah penunjuk kepada yang gaib secara mutlak, yang tak bisa dijangkau oleh panca indera, imajinasi, ataupun logika paling tajam sekalipun. Hu adalah penegasan akan kemutlakannya, yang terbebas dari segala penyifatan yang bisa dibayangkan oleh makhluk. Dalam tradisi para pencari kebenaran, kaum sufi, Hu dianggap sebagai zikir yang paling agung. Mengapa? Karena saat lisan dan hati mengucap Hu, ia tidak sedang meminta. Ia tidak sedang memuji dengan sifat tertentu. Ia hanya sedang menunjuk kepada sumber. Dari segala sumber ia sedang mengakui keberadaan Dia yang esensial. Zikir Hu adalah zikir penyerahan total, di mana si pengucap melepaskan segala konsep dan bayangannya tentang Tuhan, dan hanya kembali pada Dia. Hu adalah esensi. Ia ada sebelum Ar-Rahman bermanifestasi sebagai kasih, sebelum Al-Khaliq bermanifestasi sebagai ciptaan. Hu adalah samudra, tenang tak bertepi sebelum ia bergelombang menjadi sifat dan nama. Memahami Ha berarti kita mencoba menyentuh level kesadaran akan zat, bukan hanya sifat. Ini adalah level makrifat yang paling tinggi, di mana akal berhenti dan rasa, zauq, yang mengambil alih. Ini adalah wilayah sir atau rahasia batin. Para arif billah, orang yang mengenal Allah, mengajarkan bahwa Hu adalah nafas, ilahi itu sendiri. Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita, ada suara Hu yang tak terdengar. Tarikan nafas adalah Hu, membawa energi kehidupan masuk, dan hembusan nafas adalah pelepasan, mengembalikan segalanya kepadanya. Tanpa sadar setiap makhluk hidup berzikir Hu dalam setiap detiknya. Ia adalah zikir universal yang menyatukan seluruh ciptaan dalam tasbih yang hening. Maka ketika kita berbicara tentang Hu, kita berbicara tentang realitas paling fundamental. Kita berbicara tentang Dia yang lebih dekat dari urat leher kita, namun sekaligus maha jauh tak terjangkau. Hu adalah paradoks suci. Ia adalah nama bagi yang tak bernama. Ia adalah suara kesunyian, dan memahami Hu adalah langkah pertama untuk memahami siapa kita dalam hubungannya dengan Dia yang Maha Mutlak. Dua diri di dalam diri. Perjalanan memahami Hu adalah perjalanan ke dalam diri, dan di dalam diri ini kita akan menemukan sebuah dualitas, sebuah pertarungan abadi antara dua diri
Kita memiliki apa yang kita sebut sebagai diri palsu dan apa yang kita rindukan sebagai diri sejati. Kegagalan kita menemukan jati diri yang sebenarnya adalah karena kita salah mengidentifikasi aku kita. Kita mengira diri palsu inilah kita yang sebenarnya, padahal ia hanyalah bayang-bayang, hanyalah pakaian yang kita kenakan. Diri palsu ini dikenal dalam terminologi spiritual sebagai nafs atau ego. Ia adalah aku yang terbentuk dari pengalaman duniawi. Aku yang merasa bangga ketika dipuji, aku yang merasa terluka ketika dicela. Aku yang terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Aku yang serakah, yang selalu merasa kurang, yang takut akan kehilangan. Diri palsu ini berpusat pada dirinya sendiri. Ia membangun benteng untuk melindungi dirinya, dan benteng itulah yang memisahkan kita dari orang lain, dan dari sumber kita. Diri palsu ini tumbuh seiring kita bertambah usia. Ia dibentuk oleh lingkungan, didikan, trauma masa lalu, dan ekspektasi sosial. Ia adalah kumpulan dari program-program yang tertanam di pikiran bawah sadar kita. Ia berisik, selalu mengomentari, selalu menghakimi. Ia hidup di masa lalu, penyesalan, atau di masa depan, kecemasan. Diri palsu tidak pernah benar-benar hadir di saat ini. Ia adalah ilusi yang kita anggap sebagai realitas, dan kita membela ilusi ini sekuat tenaga. Di balik diri palsu yang berisik itu, ada diri sejati kita. Inilah ruh, sang roh suci. Ia adalah percikan ilahi yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri Adam dan keturunannya, dan telah kutiupkan ke dalamnya ruhku. Quran Surat Al-Hijr 29. Diri sejati ini adalah hakikat kita. Ia tidak terbuat dari tanah seperti jasad. Ia berasal dari perintah, amr, Tuhan. Ia murni, suci, dan abadi. Diri sejati atau ruh ini sifatnya adalah ketenangan, sakinah. Ia tidak butuh pujian karena ia tahu nilainya. Ia tidak takut celaan karena ia tidak terpengaruh oleh opini luar. Ia adalah saksi yang hening di dalam diri kita. Diri sejati ini selalu terhubung dengan Hu. Ia adalah antena yang menangkap frekuensi ilahi. Ia adalah kompas batin yang selalu menunjuk ke arah kebenaran. Ketika kita merasakan kedamaian yang dalam saat beribadah, atau merasakan getaran haru saat mendengar kebaikan, itu adalah suara dari diri sejati kita. Masalahnya, suara diri sejati ini sangat halus, laksana bisikan. Sementara suara diri palsu, ego sangat kencang, laksana teriakan di pasar. Kita menjadi tuli terhadap suara ruh karena kita terlalu sibuk mendengarkan tuntutan nafs. Kita mengira ego kita lah sang raja, padahal ia adalah pemberontak. Kita mengira ruh adalah tamu, padahal ia adalah sang pemilik rumah yang sesungguhnya. Maka perjalanan spiritual adalah perjalanan untuk menyadari kembali. Menyadari diri palsu sebagai sekadar alat atau kendaraan, bukan sebagai aku yang sejati. Dan kemudian mengidentifikasi ulang siapa kita sebenarnya. Kita adalah diri sejati itu. Kita adalah ruh yang mulia, yang sedang dalam perjalanan duniawi untuk mengenal asal-usulnya, yaitu Hu. Ilusi keterpisahan, akar dari seluruh penderitaan batinia manusia. Mulai dari rasa cemas, kesepian, hingga ketakutan akan kematian, bersumber dari satu hal, ilusi keterpisahan diri palsu kita. Sang ego hidup dan berkembang biak di atas ilusi ini. Ia menciptakan narasi bahwa aku adalah entitas yang terpisah. Aku di sini dan kamu di sana, aku di sini dan Tuhan di tempat yang jauh di atas arsy. Ego menciptakan sekat-sekat, batasan-batasan, dan dinding-dinding. Ilusi ini dimulai sejak kita mulai menyadari aku kita sebagai individu. Ini mainanku, ini kamarku, ini pendapatku. Perlahan tapi pasti kita membangun sebuah benteng yang kita sebut identitas diri. Kita lupa bahwa diri yang kita bangun ini sejatinya adalah pinjaman jasad kita, pinjaman dari tanah. Energi kita pinjaman dari alam, nafas kita pinjaman dari yang maha hidup. Ego kita menolak fakta ini. Ia ingin merasa memiliki secara absolut. Keterpisahan ini membuat kita merasa sendirian di alam semesta yang luas. Kita merasa harus berjuang sendirian, memikul beban sendirian,
Perasaan inilah yang melahirkan ketakutan. Takut tidak mampu, takut gagal, takut tidak dicintai, takut ditinggalkan. Kita kemudian mencari pelarian untuk menutupi rasa sepi ini. Kita lari ke harta, tahta, popularitas, atau bahkan ke dalam hubungan yang tidak sehat. Berharap kekosongan di dalam diri kita bisa diisi oleh sesuatu dari luar. Padahal kekosongan itu tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun dari luar diri. Karena kekosongan itu adalah lubang yang tercipta akibat kita terputus dari sumber kita. Itu adalah lubang seukuran Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Kita mencoba mengisi samudera dengan air dari sebuah cangkir, sebuah upaya yang sia-sia. Selama kita masih merasa terpisah, kita akan selamanya merasa kurang dan haus. Tak peduli seberapa banyak dunia yang berhasil kita raih diri sejati kita, sang ruh tidak pernah merasa terpisah. Ia tahu persis bahwa ia adalah bagian dari samudera kesatuan ilahi. Ia tahu bahwa ia berasal dari Hu dan akan kembali kepada Hu. Ruh tidak mengenal konsep aku yang terpisah. Baginya, semua ciptaan adalah manifestasi dari keagungan yang satu. Perasaan damai, cinta kasih universal, dan belas kasih yang tulus adalah sifat-sifat alami dari ruh yang sadar akan kesatuannya dengan sumber. Inilah mengapa Hu menjadi sangat penting. Hu adalah antitesis dari aku, ego. Aku, ego adalah pusat dari keterpisahan. Hu adalah pusat dari kesatuan. Ketika kita mulai berzikir Hu, kita sedang mendeklarasikan perang terhadap ilusi keterpisahan yang diciptakan oleh ego kita. Kita sedang mencoba meruntuhkan dinding-dinding yang telah kita bangun, yang memenjarakan diri sejati kita di dalamnya. Memahami Ha berarti memahami bahwa tidak ada keterpisahan yang nyata. Yang ada hanyalah jarak ilusi yang diciptakan oleh ketidaksadaran kita. Kita tidak pernah terpisah darinya, bahkan sedetik pun. Dia hak meliputi segala sesuatu. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid 4. Kita tidak perlu mencari. Dia di luar, kita hanya perlu menyadari kehadirannya yang konstan di dalam diri kita. Hu sebagai zikir nafas. Bagaimana cara kita meruntuhkan ilusi keterpisahan itu? Bagaimana kita menjembatani antara kesadaran diri palsu menuju kesadaran diri sejati? Para guru ruhani telah mengajarkan sebuah jembatan yang paling praktis dan paling fundamental. Jembatan yang selalu kita miliki setiap saat. Nafas-nafas adalah realitas yang paling ajaib. Ia adalah batas antara kehidupan dan kematian. Ia adalah proses di mana luar menjadi dalam dan dalam menjadi luar nafas. Dalam tradisi spiritual, bukanlah sekadar proses biologis menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ia adalah tali yang menghubungkan jasad kita dengan ruh kita. Saat nafas berhenti, jasad menjadi tak bernyawa, ruh terlepas. Ini menunjukkan betapa vitalnya nafas sebagai kendaraan bagi energi kehidupan yang berasal dari Hu. Nafas adalah manifestasi fisik dari nafas ilahi yang ditiupkannya. Dalam lisan para sufi, zikir Hu adalah zikir nafas. Ia adalah zikir yang tak terucapkan oleh lisan, namun menyatu dengan irama kehidupan itu sendiri. Saat kita menarik nafas, kita sedang menghirup Hu. Kita sedang memasukkan kesadaran akan Dia ke dalam diri. Udara yang kita hirup adalah simbol dari rahmah, kasih sayang-Nya yang meliputi segalanya yang kita terima tanpa syarat. Tarikan nafas adalah pengakuan bahwa kita hidup dengan Dia. Saat kita menghembuskan nafas, kita sedang melepaskan. Bunyi yang paling dekat dengan hembusan adalah Hu. Kita sedang mengembalikan segalanya kepada Dia. Kita melepaskan karbon dioksida yang juga simbol dari kotoran batin kita. Ego kita, kecemasan kita, aku kita. Hembusan nafas adalah penyerahan, pengakuan bahwa kita tidak memiliki apa-apa, bahwa kita kosong di hadapannya. Siklus menarik dan menghembus ini adalah ritme tauhid. Menarik nafas adalah itsbat, menetapkan kehadirannya. Menghembus nafas adalah nafi, meniadakan diri kita sendiri. Ia adalah cerminan dari kalimat
La ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan, tiada aku. Saat menghembus nafas, illallah, kecuali Allah, ahu, saat menarik nafas. Ini adalah ibadah yang kita lakukan 24 jam sehari, seringkali tanpa kita sadari. Menyadari zikir nafas, hu ini mengubah segalanya. Ia membawa kita secara paksa ke saat ini. Kita tidak bisa bernafas di masa lalu atau di masa depan. Kita hanya bisa bernafas sekarang. Dengan memfokuskan kesadaran pada nafas, kita sedang menarik diri palsu kita yang senang berkelana untuk kembali ke rumah, kembali ke saat ini. Dan di saat ini itulah, di antara tarikan dan hembusan kita bisa merasakan kehadirannya. Maka, melatih kesadaran ini adalah inti dari perjalanan. Saat kita merasa cemas, kembali ke nafas. Saat kita merasa marah, kembali ke nafas. Saat kita merasa sombong, kembali ke nafas. Setiap tarikan adalah afirmasi, hu. Setiap hembusan adalah pelepasan aku. Perlahan tapi pasti, kesadaran hu akan mulai mendominasi kesadaran aku. Inilah proses polishing atau pembersihan cermin hati, menggunakan nafas sebagai alat pembersihnya. Perjalanan menuju fana. Ketika kesadaran hu mulai dilatih secara konsisten, terutama melalui zikir nafas, kita sedang memulai sebuah perjalanan internal yang disebut fana-fana, secara harfiah berarti lebur, hilang, atau sirna. Ini adalah konsep sentral dalam tasawuf yang sering disalahpahami. Fana bukanlah berarti kita hilang secara fisik, atau pingsan, atau kehilangan kesadaran. Justru sebaliknya, fana adalah proses meraih kesadaran yang paling puncak, kesadaran yang sejati. Yang lebur dan hilang dalam proses fana adalah diri palsu kita, sang ego. Aku yang selama ini merasa menjadi pusat alam semesta. Aku yang merasa terpisah, yang memiliki keinginan, yang memiliki ketakutan. Diri palsu ini ibarat gumpalan es yang mengapung di samudra. Gumpalan es itu merasa dirinya solid, terpisah dari air di sekelilingnya. Ia memiliki identitas sebagai es, zikir hu adalah matahari. Kehadiran hu yang terus-menerus disadari dalam setiap nafas adalah panas yang perlahan-lahan melelehkan gumpalan es itu. Awalnya ego akan berontak. Ia tidak mau lebur. Ia akan menciptakan 1001 alasan, godaan dan gangguan agar kita berhenti berzikir, agar kita berhenti menyadari hayo. Ego tahu jika matahari hayo terus bersinar, eksistensinya sebagai es akan berakhir. Proses meleleh ini terkadang menyakitkan. Inilah yang disebut mujahadah, perjuangan batin. Kita dipaksa untuk melihat kebusukan-kebusukan diri palsu kita. Kesombongan yang tersembunyi, iri hati yang tak terucap, kemelekatan pada dunia yang kita sangka telah kita lepaskan. Hu menelanjangi kita di hadapan diri kita sendiri. Ia membakar semua topeng yang kita kenakan, hingga tak ada lagi yang tersisa untuk disembunyikan. Fana memiliki tingkatan. Ada fana dari perbuatan buruk, di mana kita lebur dalam perbuatan baik. Ada fana dari sifat-sifat buruk, sombong, iri, di mana kita lebur dalam sifat-sifat Allah yang indah, tawadu, kasih sayang. Dan puncak dari fana adalah fana dari diri, ego kita sendiri, di mana kita tidak lagi merasa aku yang berbuat, aku yang melihat, aku yang mendengar. Yang ada hanyalah dia, hu, yang bekerja, melihat, dan mendengar melalui diri kita. Ini adalah stasiun spiritual yang sangat tinggi yang disebut fana filah, lebur dalam Allah. Pada titik ini, gumpalan es itu telah sepenuhnya meleleh. Ia telah kembali menjadi air. Ia tidak hilang, ia hanya kembali ke hakikat aslinya. Ia kembali menjadi samudra. Ia tidak lagi merasa terpisah. Ia bersatu dengan samudra. Ia adalah samudra itu sendiri. Dalam arti ia telah menyadari hakikatnya sebagai air yang sama dengan samudra. Penting untuk dicatat, fana bukanlah tujuan akhir. Ia adalah gerbang. Ia adalah proses pembersihan yang niscaya agar diri sejati kita bisa bangkit. Ego adalah penghalang utama, hijab antara kita dan hu. Untuk menemukan makrifat, hu, aku, ego harus menepi. Tidak ada ruang bagi dua raja dalam satu istana, hati antara aku atau nahu.
Perjalanan memahami Hu adalah perjalanan untuk memilih Hu di atas aku. Ketika aku melebur dalam Dia, apa yang terjadi setelah diri palsu itu fana atau melebur? Apa yang tersisa ketika es telah kembali menjadi air? Ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Ini adalah kelahiran kembali. Setelah fana, lebur, para sufi menyebut ada tingkatan baka, kekal. Baka adalah hidup bersamanya. Jika fana adalah mati dari diri palsu, maka baka adalah hidup dengan diri sejati. Ini adalah momen di mana diri sejati kita, sang ruh, mengambil alih kemudi. Ruh yang selama ini terkurung oleh ego, kini bebas bermanifestasi. Ingat, ruh adalah tiupan dari Hau. Sifat-sifat ruh adalah cerminan dari sifat-sifat ilahi. Ketika ruh ini bebas, maka yang terpancar dari diri seseorang adalah sifat-sifat mulia. Kasih sayang, kedamaian, kebijaksanaan, dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Orang yang telah mencapai tingkatan ini tidak lagi digerakkan oleh egonya. Ia digerakkan oleh Ehu. Pilihan-pilihannya bukan lagi berdasarkan apa yang aku inginkan, tapi apa yang Dia inginkan. Pendengarannya, penglihatannya, dan perbuatannya dipinjam oleh Tuhannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi yang masyhur, Liu, bila aku telah mencintainya, aku jadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, jadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Ini adalah baqa billah, kekal bersama Allah. Ini bukan berarti orang tersebut menjadi pasif seperti robot. Justru sebaliknya, ia menjadi manusia yang paling hidup dan paling utuh. Tindakannya menjadi spontan dan murni karena tidak lagi dikotori oleh pamrih atau agenda tersembunyi dari ego. Ia menolong karena kasih sayang mengalir melaluinya. Ia diam karena kebijaksanaan menuntunnya. Ia bekerja dan berkarya di dunia, namun hatinya tidak melekat pada dunia. Ketika aku, ego melebur, ilusi keterpisahan sirna orang ini tidak lagi melihat aku dan kamu. Ia melihat kita. Lebih dalam lagi, ia melihat jejak ilahi dalam setiap wajah. Ia melihat Hu bermanifestasi dalam keragaman ciptaan baginya. Menyakiti orang lain sama dengan menyakiti dirinya sendiri, karena ia sadar semua berasal dari sumber yang satu. Inilah akar dari belas kasih, rahmah, yang sesungguhnya kesadaran ini membebaskannya dari dua penjara terbesar manusia, takut akan masa depan dan menyesali masa lalu. Diri palsu kita hidup dalam dua waktu ilusi itu, namun diri sejati yang hidup dalam baka, ia hidup sepenuhnya di sini saat ini. Ia hadir utuh. Mengapa cemas akan masa depan jika ia tahu ia berada dalam genggaman Hu yang maha mengatur? Mengapa menyesali masa lalu jika ia tahu itu adalah bagian dari skenario Hau untuk mendidiknya? Maka inilah inti dari menemukan dirimu yang sebenarnya. Diri yang ditemukan itu bukanlah ego yang telah dipoles menjadi lebih baik. Bukan aku yang menjadi lebih religius atau lebih spiritual. Bukan. Diri sejati yang ditemukan adalah ketiadaan diri, ego, dan kehadiran penuh dari Dia, Hui, dalam diri. Itu adalah kesadaran bahwa aku yang sejati ini adalah saksi, yang hening, cermin yang bersih, tempat Hu memanifestasikan sifat-sifatnya. Menemukan diri yang sebenarnya. Jadi seperti apakah wujud diri sejati yang telah ditemukan setelah memahami Hau itu? Ia bukanlah sosok baru yang asing, ia adalah kita dalam versi yang paling otentik, versi setelan pabrik, sebelum dunia dan ego menginstal berbagai program ketakutan dan keinginan. Diri sejati ini adalah fitrah kita. Ia adalah aku yang telah kembali ke kemurniannya. Aku yang telah berdamai dengan semesta. Tanda pertama dari diri sejati yang telah bangkit adalah sakinah, ketenangan batin yang absolut. Ini bukan ketenangan yang bergantung pada kondisi eksternal. Bukan tenang karena punya banyak uang atau tenang karena tidak ada masalah. Ini adalah ketenangan yang bersumber dari dalam. Ketenangan yang tetap ada di tengah badai kehidupan. Ia tenang karena ia bersandar, bukan pada dirinya sendiri, tapi pada Hau yang maha kokoh. Tanda kedua adalah hilangnya rasa haus akan validasi dan pengakuan dari luar.
Diri palsu kita hidup dari pujian dan mati karena celaan ia terus-menerus mencari like dan approval dari makhluk. Namun diri sejati tidak demikian. Ia utuh. Ia tahu nilainya karena nilainya diberikan langsung oleh Hu yang meniupkannya. Pujian tidak membuatnya terbang, hinaan tidak membuatnya tumbang. Ia bebas dari perbudakan opini manusia. Tanda ketiga adalah munculnya rahmah, belas kasih yang tulus dan universal. Ketika ilusi keterpisahan runtuh, kita tidak bisa lagi membenci. Kita mungkin tidak setuju dengan perbuatan, tapi kita tidak bisa membenci pelakunya, karena kita melihat percikan ilahi yang sama di dalam dirinya, yang mungkin sedang tertutup oleh kegelapan egonya. Diri sejati melihat orang lain sebagai saudara dalam perjalanan yang sama, bukan sebagai pesaing atau musuh. Tanda keempat adalah kehadiran yang utuh, presence. Diri sejati hidup di saat ini. Ia tidak terjebak dalam apa yang telah terjadi atau apa yang mungkin terjadi. Saat ia makan, ia benar-benar makan. Saat ia beribadah, ia benar-benar hadir.